Kalau Ole udah pastikan kalau semuanya lancar. Halo Sobat Football, sebelum nonton subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputaran sepak bola. Jangan lupa biasakan menonton sampai habis agar tidak gagal paham, terima kasih. Nama Ole Romeni sepekan ini ramai jadi perbincangan setelah ia dipastikan melakukan proses naturalisasi. Kepastian ini didapatkan setelah Ole Romeni bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Sabtu tanggal 16 November tahun 2024. Pemain FC Utrecht tersebut sebelum bertemu dengan Erick Thohir diketahui telah nonton langsung pertandingan Timnas Indonesia. Ia menyaksikan langsung Timnas Indonesia beraksi melawan Jepang dalam laga kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ole Romeni menyaksikan langsung Timnas Indonesia dihajar Jepang dan setelah laga itu Erick Thohir bahkan sempat berbicara lagi dengan sang pemain. Orang nomor satu di PSSI itu menanyakan komitmen Ole Romeni setelah melihat skuad Garuda menelan kekalahan. Pemain berusia 24 tahun tersebut dikatakan siap membela Timnas Indonesia. Namun, berkas naturalisasi Ole Romeni ternyata belum sampai di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Pasalnya, Timnas Indonesia baru akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun 2025. Oleh karena itu, PSSI masih memiliki waktu panjang untuk menuntaskan proses naturalisasi ini. Namun, sepertinya untuk proses naturalisasi Ole Romeni harusnya bisa lebih cepat dan tak terkesan buru-buru seperti tiga pemain sebelumnya. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong baru kembali berlaga pada tanggal 20 Maret tahun 2025 melawan Australia. Ole Romeni pun diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain nantinya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penyerang baru naturalisasi Timnas Indonesia, Ole Romeni, bisa melakukan debut dalam laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Striker FC Utrecht itu kini masih menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Ole Romeni saat ini dalam proses alih kewarganegaraan. Jika semuanya berjalan lancar, maka akan debut di laga melawan Australia, ujar Erick. Erick menjelaskan dukungan penuh dari pemerintah, Menpora, Menteri Hukum dan HAM, dan DPR RI, sangat membantu mempercepat proses naturalisasi penyerang baru untuk Timnas Indonesia itu. Semua kementerian mendukung karena kami tahu, putra-putri terbaik bangsa yang ada di luar negeri ingin mendukung Merah Putih, kata Erick. Selain Ole Romeni untuk tim senior, PSSI juga memproses naturalisasi pemain diaspora lainnya, seperti Dion Marks untuk Timnas Indonesia U20. Dia berharap proses naturalisasi Ole Romeni bisa selesai sebelum laga krusial melawan Australia, sehingga sang pemain dapat segera bergabung. Pemain asal Belanda itu sedang bersinar di Liga Belanda dan bisa memberikan kontribusi besar, sehingga dapat meningkatkan daya gedor Timnas Indonesia di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau Ole udah pastikan kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Makanya kemarin setelah pertandingan, saya ketemu Ole. Karena Ole, saya ngeliat orangnya sangat serius, ya skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kan kalian bisa lihat. Tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala. Ya, saya rasa sesuatu yang out of the box gitu. Makanya kemarin setelah pertandingan, saya tanyakan lagi, kita kalah lu 4-0, yakin? Ya, yakin. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia.
Laga melawan Australia menjadi salah satu kunci bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya. Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Selain Australia, Indonesia juga akan menghadapi Bahrain dan China di laga kandang, serta bertandang ke Jepang di matchday terakhir. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Ole Romeni bisa menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda dalam mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Sekian informasi tentang bola terkini, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan dukung terus channel ini dengan like dan subscribe agar kita bisa terus membahas hal-hal menarik seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di konten berikutnya. Garuda di dadaku, salam olahraga.